Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dari kelas manajemen 222B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi budaya perusahaan. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan, mulai dari pengertian budaya perusahaan, dampak budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan yang etis, perbedaan antara budaya keputusan dan budaya berdasarkan nilai-nilai, dan yang terakhir, peran kepemimpinan perusahaan dalam membangun budaya tersebut. Yang pertama, pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai yang memandu sumber daya manusia untuk menghadapi masalah eksternal dan menyesuaikan integrasi dalam perusahaan sehingga seluruh anggota organisasi memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus berperilaku. Budaya perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan organisasi dan pengambilan kebijakan. Budaya terdapat di dalam dan ditentukan dengan menyelami beberapa hal. Yang pertama, tempo pekerjaan. Yang kedua, pendekatan perusahaan terhadap rumors. Yang ketiga, metode penyelesaian masalah, lingkungan persaingan. Yang keempat, berbagai insentif, otonomi individu, dan struktur yang hierarkis. Yang kedua, dampak budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan yang etis. Budaya perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan yang etis. Budaya perusahaan merujuk pada nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa dampak budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang ditekankan. Budaya perusahaan yang kuat dan jelas dalam mempertahankan nilai-nilai etika, integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial akan memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Budaya perusahaan yang mendorong komunikasi terbuka, saling percaya, dan kerjasama dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan dan memunculkan masalah etis yang mungkin mereka hadapi. Materi yang ketiga, perbedaan antara budaya kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai-nilai. Perbedaan di antara keduanya, yang pertama mulai dari budaya kepatuhan. Fokus pada aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh individu. Yang kedua, menekankan ketaatan terhadap otoritas dan struktur hierarki yang ada. Yang ketiga, terdapat norma dan prosedur yang harus diikuti secara ketat. Dan yang keempat, pemenuhan tugas dan tanggung jawab diutamakan daripada pengekspresian diri atau kebebasan individual. Perilaku dan keputusan seringkali diarahkan oleh aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, budaya berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama, memprioritaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu dan masyarakat. Yang kedua, menekankan kebebasan individual dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dan yang ketiga, norma-norma yang ada didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dianggap penting. Materi yang terakhir yaitu peran kepemimpinan perusahaan dalam membangun budaya tersebut. Peran kepemimpinan perusahaan sangat penting dalam membangun budaya perusahaan yang kuat dan positif. Kepemimpinan yang baik mampu mengarahkan dan mempengaruhi karyawan agar menerima dan menerapkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diinginkan perusahaan. Ada beberapa peran utama kepemimpinan perusahaan dalam membangun budaya tersebut. Yang pertama, mengartikulasikan dan mengomunikasikan visi dan nilai perusahaan. Yang kedua, memberikan contoh dan mempraktikkan budaya yang diinginkan. Yang ketiga, mempromosikan kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang keempat, memberikan umpan balik dan pengakuan. Yang kelima, komitmen dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu mengolah perubahan. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.